Narai kabar? Barikas luar biasa. Siapa yang bersuka cita hari ini bisa beribadah? Haleluya, semua bersuka cita. Puji nama Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang boleh menghalangi kita boleh datang kepada Tuhan. Amin. Sakit penyakit kah? Kantong kempes kah? Banyak pikiran, pergumulan, tetap kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mendengarkan kesaksian Nawi tadi. Saya percaya kegerakan doa Tuhan sedang kerjakan dan itu akan mengubahkan desa ini. Amin. Amin. Saya percaya itu tuaian dari pertama doa. Satu kali doa sudah terjadi hal seperti itu. Amin. Waktu kami juga berdoa di Bereng Rambang juga kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengalir di desa Bereng Rambang ini, mempertobatkan setiap hati. Dan kalau saudara Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 17, mari kita buka. Sebelumnya Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Saya minta coba Nawi boleh membacakannya dengan kuat. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Amin. Roh Kudus sedang dicurahkan di desa Bereng Rambang. Oleh sebab itu setiap kita jangan ketinggalan. Amin. Akan ada mimpi-mimpi, akan ada nubuatan-nubuatan, akan ada peneguhan-peneguhan, bahkan jiwa-jiwa akan ditarik untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya mimpi itu membawa satu beban atau tugas bagi Nawi untuk membawa semua keluarga besarnya datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena dia tidak secara kebetulan Tuhan pilih untuk memimpin doa di tempat ini, menjadi tugas bagi Nawi, bahkan semua kita semua di tempat ini untuk membawa keluarga kita datang kepada Tuhan, dan gereja Tuhan menjadi perahu yang membawa kepada keselamatan kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya bersyukur Bapak Gembala memberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita terus mau belajar mengenai Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Bapa sendiri yang diberikan kepada kita untuk menuntun dan membimbing kita dan mau mengajar kita untuk berdoa. Kita belajar beberapa minggu ini mengenai bagaimana kita berdoa. Dan kita mau belajar lebih lagi bagaimana sih berdoa itu di dalam Roh Kudus. Amin. Tidak dengan berdoa begitu saja, tetapi kita mau berdoa seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan mau artinya Roh Kuduslah yang berdoa buat kita. Amin. Amin. Secara keutuhan manusia kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Roh kita itu ada Ibu, Bapak. Rohnya dalam, kalau di Alkitab disebut rohnya yang kecil ya. Dan roh kita itu lemah oleh karena kedagingan kita. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita dimampukan untuk kita berdoa. Amin. Amin. Saya percaya setiap kita berdoa. Amin. Ada yang masih belum berdoa? Doa makan, doa tidur, doa pagi, doa malam. Ada yang tidak pernah berdoa? Enggak ada ya. Semua kita sudah berdoa dan kita mau terus melatih untuk kita berdoa. Tetapi pagi hari ini kita atau siang hari ini kita mau belajar apa itu doa yang sebenarnya yang harus kita mengerti. Kebanyakan dari kita mengerti doa itu hanya untuk apa? Meminta. Tuhan, sebelum kita datang sama Tuhan ada listnya, ada panjang. Doa untuk ini dapur kosong. SPP anak, SPP nggak ada di sini ya. Untuk anak jajan, untuk ini belum ada Tuhan, untuk suami saya, untuk ini. Kebanyakan dari kita tahu bahwa doa itu hanya untuk menyampaikan satu permintaan. Memang Bapak Ibu doa itu menyampaikan satu permintaan,
Tetapi baiklah kita sebagai orang percaya, apalagi yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak lagi berdoa sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Kita mulai belajar berdoa menurut kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Karena apa? Kalau firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 apa? Katakan apa? Tetaplah berdoa. Tuhan, firman Tuhan terus katakan untuk kita terus selalu berdoa. Bahkan di dalam Lukas 18 ayat 1 katakan apa? Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tahu jemu-jemu kan? Bosan. Aduh, apalagi Tuhan lah, habis sudah kata-kataku, betul? Apalagi itu lagi yang didoain, itu lagi, aduh, bagaimana ini? Apalagi doa, udah ntar aja deh. Kalau udah ada masalah berdoa. Enggak Bapak Ibu. Tapi tetaplah berdoa dan jangan jemu-jemu berdoa. Kalau mengenai berkat Bapak Ibu, Tuhan sudah janjikan sama kita, bener nggak? Di Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Boleh ada salah satu baca? Jangan khawatir soal berkat. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Boleh seseorang membaca? Yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin. Jangankan permintaan emas, perak, berlian katanya. Apapun katanya. Bapak kita tahu yang terbaik sama kita. Amin. Gak mungkin kalau kita minta sesuatu yang baik dia kasih yang gak baik. Bener gak? Ya, kita sebagai orang tua di sini, yang belum orang tua juga nanti rasakan ya. Kalau anak kita minta sesuatu pasti kita mau kasih yang terbaik. Amin. Amin. Nanti nak ya, tunggu ya. Belum cair nak, tunggu nanti papa mama belikan. Benar? Ya, pasti kita rindu memberikan yang terbaik. Gak mungkin kita kasih yang asal-asal. Apalagi Bapak kita yang di sorga, Dia pasti memberikan yang terbaik. Bahkan nyawanya katanya diberikan bagi kita. Dan kenapa dibilang di sini? Bahkan Ia akan memberikan apa? Roh Kudus. Memberikan Roh Kudus kepada kita. Nanti kita belajar apa padanannya, apa yang kita minta yang terbaik dengan Roh Kudus. Apakah begitu berharganya Roh Kudus? Ya, kita mau belajar nanti. Kenapa Tuhan akhirnya memberikan Roh Kudus kepada kita? Ganti segala hal yang baik yang kita butuhkan. Nanti kita belajar di bawah. Jadi Bapak Ibu, mengenai berkat itu nggak ada habis-habisnya. Amin. Amin. Satu dijawab, datang lagi permintaan yang lain. Satu dijawab lagi, ada lagi kebutuhan yang lain. Tapi janji Tuhan katakan di Matius 6 ayat 33. Mari kita baca. Janji Tuhan di Matius 6 ayat 33 katakan apa? Baca Mama Meme dengan kuat. Matius 6 ayat 33. Apa yang Tuhan katakan mengenai hidup yang diberkati itu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari dulu kerajaan Allah. Jadi yang lainnya jadi bonus, katanya ditambahkan. Artinya ditambahkan apa Bapak Ibu? Sesuatu yang sudah ada dikasih lagi, ngerti nggak? Ya Bapak Ibu ya? Ya, misalnya, aduh uangku tinggal 100.000 Tuhan. Bentar lagi habis beras, benar ya? Ya. Ditambahkan, tapi apa? Carilah dulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah. Lakukan perintah Tuhan.
Kerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Apapun yang kita bisa kerjakan, kunjungan atau nasihatin orang, berdoa untuk orang lain, lakukan itu. Maka Tuhan akan menambahkan berkat-Nya atas hidup kita. Jadi nggak melulu mengenai berkat doa itu. Amin. Bapak Ibu, nggak melulu mengenai berkat. Mulai cara kita berdoa, Tuhan, aku mau cari dulu kerajaan Tuhan. Aku mau berdoa bagi ibu itu Tuhan. Dia susah hidupnya, anaknya begini. Kita mulai punya beban hati untuk orang lain. Itu mencari kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Baik, ada 3 prinsip saya catat di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau berdoa, sebelum nanti kita belajar kenapa kita harus berdoa di dalam Roh Kudus, ada 3 prinsip. Pertama, berdoa jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita anak orang percaya, benar? Ya. Jangan kita berdoa seperti kita nggak ngerti siapa Bapak kita. Kalau kita tadi belajar bahwa apa saja yang kita minta pasti diberi. Amin. Amin. Jangan kita lagi berdoa seperti ini. Tuhan, selamatkanlah saya, selamatkanlah saya. Tuhan sudah memberi keselamatan kan kepada Bapak Ibu? Sudah. Sekarang kerjakan keselamatan itu. Amin. Amin. Lakukan keselamatan itu. Terus gini, Tuhan, jangan buat hati saya sakit, Tuhan. Jangan, Tuhan. Jangan sampai hati saya terluka sakit. Benar enggak? Enggak, Bapak Ibu. Kita jaga hati kita sedemikian rupa. Amin. Amin. Jangan sampai seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan bilang, "Loh, hatimu kan di situ. Yang jaga ya kamu," gitu loh. Jangan baru diomongin orang sedikit, enggak aku lagi mau ikut Tuhan. Nah, ya, jaga hati kita. Amin. Jaga hati kita itu bagian kita untuk kita mengerjakannya. Itulah orang-orang yang mengenal siapa Allahnya. Dan yang kedua, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Betul? Kalau kita bisa gini, seperti gini, Bapak Ibu kadang seperti Nawi seperti itu ya. Kadang ada gangguan kita malam-malam kita waktu kita tidur kan. Kenapa nih? Ribut lah di luar, ada kucing lah bunyi apa segala macam. Itu cara Tuhan juga untuk membangunkan kita supaya kita mau berdoa. Jadi kalau itu jangan diabaikan ya. Kalau ada bunyi-bunyi yang selalu mengganggu, datang sama Tuhan berdoa. Seperti tadi ya, ditengking dalam nama Yesus. Saya percaya roh-roh apapun itu sudah lari, tidak lagi berani mengganggu kita. Amin. Amin. Jadi kalau kita mau berdoa jangan sengaja kita biar mereka tahu aku nih doa di tengah-tengah ruangan kita doa. Jangan masuk kamar kita tahu tempat yang tersembunyi. Amin. Amin. Kita berdoa di situ, cari tempat yang tenang. Suatu kita berdoa, tadi kompor udah dimatiin belum ya? Udah mau hujan, jemuran belum diambil. Coba selesaikan dulu apa yang perlu diselesaikan, baru kita masuk ke dalam ruang doa. Dan ruang doa itu Bapak Ibu, artinya tempat tersembunyi itu tidak hanya waktu pagi atau malam saja. Waktu Tuhan ajak kita, ayo berdoa kamu. Begitu kita jam 11, jam 2, jam 3, jam kapan aja, masuk ruang doa, masuk ruang doa. Berdoa Bapak Ibu. Entah berapa lama pun kita berdoa, kita latih. Lama-lama kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Enak rupanya ya di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, berdoalah dengan kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Kadang kalau kita doa tuh ya gini loh, udah duduk aja doa, terima kasih Tuhan, amin. Nah, kita nggak tahu Tuhan itu ada di situ, benar nggak? Ya, walaupun dia tidak kelihatan, tetapi dia rindu untuk memanifestasikan dirinya ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Waktu kita berdoa kita tahu, wah, aku nih mau bertemu dengan Tuhan, aku mau berkeluh kesah dengan Tuhan, artinya mau curhat dengan Tuhan. Oleh sebab itu rasakan kehadiran Tuhan. Bayangkan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kita sedang bercerita dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, mulai hari ini latih diri kita untuk berdoa dan menikmati hadirat Tuhan. Pertama tadi apa? Berdoa jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan itu doanya salah, asal-asal, ataupun dia tidak tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan.
padahal dia anak Tuhan. Dia mewarisi hak milik kepunyaan Tuhan. Yang kedua apa? Berdoa di tempat yang tersembunyi atau yang tenang. Yang tersembunyi, gak usah di depan orang. Ntar misalnya gini lagi arisan, entarlah aku doa dulu. Enggak. Masuk ke dalam kamar kita berdoa, amin. Dan yang ketiga apa? Berdoa dengan kesadaran bahwa Tuhan itu ada, kesadaran bahwa Tuhan itu hadir. Baik Bapak Ibu, saya mau menyampaikan sedikit di dalam firman Tuhan itu. Kata berdoa pertama kali itu tertulis di dalam, kita buka ya, Kejadian 20 ayat 7. Kejadian 20 ayat 7. Kejadian 20 ayat 7. Kalau kita baca dari ayat pertama, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Ini mengenai cerita Abimelek, Nabi Abimelek dengan Abraham dengan Raja Abimelek ya. Nanti kalau belum sempat hari ini baca, nanti di rumah dibaca. Tetapi di ayat ketujuhnya ditekankan di sini. Saya bacakan. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Cerita ini begini Bapak Ibu ya. Abraham waktu itu membawa istrinya itu ke daerah apa di sini sebutnya ya. Ya di Kadeshur, dan raja di situ adalah Raja Abimelek. Nah, Sarah itu istri Abraham terkenal sangat cantik sekali, sangat cantik sekali. Bahkan katanya kecantikannya itu mengandung magis, bisa menarik hati laki-laki. Bukan karena perawatan supaya glowing, bukan, tetapi dari hatinya ya. Karena Tuhan ada dalam dia. Jadi Abraham membawa istrinya ke tempat itu, dan Raja Abimelek itu menginginkan dari Sarah, tetapi Abraham itu berbohong. Dia bilang itu bukan istrinya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Dia bilang itu kerabatnya atau keluarganya, dan diambillah Sarah itu oleh Abimelek dan dibawanya ke rumah kediamannya. Nah, di dalam kegusaran, ketakutan Abraham atas kebohongan yang sudah dilakukannya itu, maka Tuhan campur tangan karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan punya janji atas keturunan dari Abraham. Oleh sebab itu Tuhan tidak bisa lalai dengan janjinya. Dia pasti menggenapi keturunan daripada Abraham. Sebab itu dia datang kepada Abimelek. Jadi di ayat 7 itu dibilang, jadi sekarang disuruh kembalikan. Raja Abimelek itu suruh mengembalikan Sarah kepada Abraham. Karena Abraham itu adalah seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Bayangkan, kalau seorang hamba Tuhan berdoa, raja bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa mati, bisa musnah bangsa itu oleh karena doa seorang nabi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah kata pertama berdoa yang ditulis di dalam Alkitab. Dalam sebelumnya ya di Kejadian 18 memang ada di situ judul perikopnya bahwa doa Abraham untuk Sodom dan Gomora. Nah, di situ sebenarnya adalah bagaimana Abraham meminta kepada Tuhan supaya Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Tuhan tawar-menawar. Nabi Abraham tawar-menawar dengan Tuhan supaya kalau ada orang benar di situ, Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Dan tetapi ternyata tidak ada sampai 10 orang yang orang benar yang ada di Sodom dan Gomora. Kalau kita baca dalam Kejadian 18 ayat 1,
Di sini saya bacakan dengan cepat ya, di ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu panas hari terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah. Abraham begitu tahu siapa yang datang. Dia tahu yang datang itu adalah Tuhan. Dia mengangkat wajahnya ketika dia sedang duduk-duduk. Ketika dia sedang duduk, dia mengangkat wajahnya dan ada 3 orang datang. Kemudian dia sujud menyembah. Dia tahu, dia mengenal siapa Tuhannya. Ini yang saya bicarakan tadi. Kalau kita berdoa, kita harus kenal siapa Tuhan kita. Amin. Dan di ayat yang 5 dikatakan, biarlah ku potong. Bapak Ibu bisa lihat di Kejadian 18 ayat 5. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segera kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya sampai tuan-tuan telah datang ke tempat sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Bapak Ibu, Abraham tidak diam aja. Dia langsung punya inisiatif untuk menjamu Tuhan. Jadi 3 orang ini digambarkan seperti Tuhan yang datang kepada Abraham. Kemudian Abraham mengambil tepung dan mengolahnya dan memberikannya, menjadikannya roti. Bahkan bukan cuma roti yang dipersembahkan, daging juga diberikan. Artinya apa Bapak Ibu? Abraham punya inisiatif untuk mengerjakan sesuatu karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia mau melayani Tuhannya dengan baik. Begitu juga dengan kita. Kalau kita berdoa, Tuhan sembuhkan si ini, sembuhkan si ini, sembuhkan si ini. Tapi kita nggak datang ngunjungin dia atau doain dia. Harusnya gimana? Datang. Kita punya inisiatif untuk bergerak. Amin. Kita punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Jangan hanya diam saja. Tuhan bawa jiwa-jiwa datang ke gereja Barigas, tapi kita cuma nonton di rumah diri, ngecek HP. Wih. Hilang 3-4 jam. Kata Tuhan apa? Kita kerjakan bagian kita. Amin. Kita datang sama Tuhan berdoa, tapi kita harus punya inisiatif. Kita harus punya inisiatif. Jangan tunggu Bapak Ibu. Jangan tunggu. Karena apa? Tuhan mampukan kita. Tuhan pasti beri keberanian bagi kita dan memampukan kita untuk melayani. Awalnya takut-takut memang, seperti kami dulu ya. Betul ya Mama Ica, Ibu Robi ya. Tapi sekali Tuhan percayakan untuk mengerjakannya, kita pasti ketagihan. Karena apa? Ya ampun Tuhan, kalau kita dengar masalah orang itu kayak gini, siapa yang pernah bicara itu? Masalahnya banyak Kak, waktu saya datang mijet dia gini. Terus ternyata hidup saya ini lebih beruntung ya. Hidup saya ini lebih mujur daripada orang itu. Benar nggak? Kadang kita terbangun oleh keadaan orang lain yang lebih susah. Amin. Dan dari situlah akhirnya mengalir belas kasihan Tuhan kepada orang itu. Dan sekali orang itu Tuhan tarik datang kepada Tuhan, maka kita akan lebih bergairah lagi untuk memberitakan Injil. Amin. Terus di ayat yang ke-23, baca lagi di situ, ayat 23. Apa dikatakan? Abraham datang mendekat dan berkata, ayat 17 dulu, ayat 17. Berfikirlah Tuhan. Jadi setelah dikasih makan, hamba-hamba Tuhan yang bertiga itu, akhirnya mereka pamit untuk pergi. Tuhan pamit untuk pergi. Tapi Tuhan berfikir, katanya, berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak ku lakukan ini? Tuhan saat itu sedang mau pergi menuju Sodom dan Gomora, hendak memusnahkan negeri itu, Sodom dan Gomora. Tapi dia singgah ke tempat Abraham. Tuhan gak bicara mengenai memusnahkan Sodom dan Gomora pada awalnya. Tetapi setelah Tuhan mau pamit pergi dari rumah Abraham, Tuhan baru berpikir. Lihat kata-kata ini, berfikirlah Tuhan,
apakah aku akan menyembunyikan? Tadinya Tuhan gak bilang bahwa dia akan memusnahkan Sodom dan Gomora, tetapi karena Tuhan tahu siapa Abraham dan apa janji Tuhan buat Abraham, maka dia memberitahu kepada Abraham bahwa Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bayangkan, luar biasa Abraham ini, amin. Tuhan tuh sampai berpikir, apakah aku akan mendiamkan? Begitu juga dengan kita. Tuhan pasti menyingkapkan segala sesuatunya bagi kita, amin. Amin. Gak mungkin Tuhan sembunyikan sesuatu yang ada di hati Tuhan, benar? Untuk supaya anak-anaknya boleh mengalami hidup dalam berkat, hidup damai sejahtera, amin. Apalagi sesuatu yang membahayakan kita, tidak mungkin Tuhan untuk berdiam. Pasti Tuhan kasih tahu dan Tuhan bertindak, amin. Dan setelah Tuhan kasih tahu kepada Abraham, maka Abraham bilang di ayat 23 itu, setelah Tuhan beritahukan bahwa Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham bilang, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Mulailah Abraham bertawar-tawaran dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada orang benar di situ, masa Tuhan mau musnahkan bersama-sama dengan orang fasik? Bapak Ibu nanti baca bagaimana kejahatan yang terjadi di Sodom dan Gomora. Di sana terjadi pemerkosaan, terus percabulan, pesta pora. Terus dari sinilah munculnya apa? Yang laki-laki, aduh pokoknya gay, lesbi segala macam itu. Semua yang jahat ada di kota ini. Jadi Tuhan mau musnahkan kota ini. Tapi Abraham bilang, Tuhan, apakah engkau akan memusnahkan kalau ada orang benar yang hidup di kota itu? Tuhan bilang apa? Abraham minta, apakah kalau ada 50 orang benar di situ Tuhan akan musnahkan? Tuhan bilang apa? Tidak. Terus Abraham menawar lagi, kalau 40 Tuhan, kalau ada 40 aja orang benar, apakah Tuhan akan musnahkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang tidak. Kalau 30 Tuhan, 30 orang benar ada di desa itu atau di negeri itu, tidak juga. 20 Tuhan, tidak juga. Terakhir Abraham minta 10 aja Tuhan. Kalau ada 10 orang benar di negeri itu, di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang tidak. Dan berhentilah Abraham menawar-nawar dengan Tuhan. Dia minta 10 orang benar, tapi ternyata Bapak Ibu tidak ada, karena yang ada di situ cuma Lot, istrinya dan anaknya ya. Ya, hanya 3 orang saja. Jadi dimusnahkanlah Sodom dan Gomora. Jadi Bapak Ibu, kita harus bela tempat di mana kita ada. Amin. Kita nggak mau cuma 10, 20, 30, 40, 50, tapi satu desa ini dibawa datang kepada Tuhan. Amin. 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 Itulah mimpi dari Nawi, supaya ini menjadi tempat. Kalau gitu satu desa nggak muat dong Bu. Iya dong. Oleh sebab itu kita doa supaya kita melebar ke kanan, ke kiri. Jangan cuma badan Ibu Gembala aja yang ke kanan kiri. Tetapi kita juga harus berdoa supaya gedung ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa di desa ini. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, letak kekuatan doa kita adalah apa? Apa yang menjadi letak kekuatan doa kita? Doa yang kuat tuh gimana sih? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kehendak Allah, dengan kehendak. Apakah doa saya ini Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah doa saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Oleh sebab itu kita mau belajar berdoa dengan Roh Kudus. Mari kita baca Roma 8 ayat 22. Roma 8 ayat 22. Boleh satu orang membaca? Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit. Ya. Sampai 26.
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, Ya. sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Jadi dibilang di ayat 2, sampai sekarang semua makhluk mengeluh. Semua makhluk mengeluh. Baik orang yang sudah menerima Roh Kudus maupun yang belum menerima Roh Kudus. Banyak keluhan dalam hidup, benar? Benar. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan segala ujian itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Kita mengeluh tentang ekonomi, kita mengeluh tentang rumah tangga, suami, istri, pekerjaan, usaha. Ada banyak yang kita keluhkan. Tetapi bedanya apa? Kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Katanya pengharapan itu seperti sauh, Bapak Ibu. Sauh yang dilempar. Jadi pengharapan kita itulah yang membuat kita bertekun menanti-nantikan Tuhan. Dan ayat 26 katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, kenapa kita harus berdoa di dalam Roh Kudus? Artinya bukan berdoa dengan hanya pikiran kita, bukan hanya keinginan kita saja, tetapi kita mau Roh yang ada di kita itu berdoa, memimpin kita, menolong kita bagaimana cara berdoa yang tepat. Ada 3 yang saya tulis di sini. Roh Kudus itu tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Roh Kudus itu kan Roh Tuhan sendiri, benar? Ya, Roh Tuhan yang sudah diberikan kepada kita itu tahu apa yang baik buat Tuhan, untuk kita minta kepada Tuhan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus membantu kita berdoa dalam kelemahan-kelemahan kita. Adakah wakalanya Bapak Ibu punya masalah, kemudian ketika kita berdoa udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, cuma nangis saja? Ada nggak? Ada nggak? Pernah nggak kayak gitu? Mungkin banyaknya ibu-ibu kali ya. Kita udah sumpek banyak masalah, atau mungkin ketakutan, kita didera oleh satu hal yang menekan kita. Aduh, gimana ini Tuhan? Gimana ini Tuhan? Dan ketika kita berdoa kita nggak sanggup lagi, maka kita minta supaya Roh kita yang berdoa. Amin. Roh kita yang menuntun kita di dalam doa. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus mengurapi kita dengan bahasa baru atau bahasa roh, bahasa lidah. Bapak Ibu yang sudah dibaptis Roh Kudus artinya sudah menerima penupangan tangan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, minta bahasa-bahasa yang baru. Kalau saat ini belum ada, bisa minta setiap kali kita berdoa, Tuhan berikan aku tanda-tanda dalam bahasa roh, supaya aku bisa berdoa di dalam roh. Kalau Bapak Ibu dengar, kenapa sih orang itu karama gitu-gitu, doa-doa dalam bahasa roh. Bapak Ibu, bahasa roh itu adalah bahasa yang hanya Tuhan yang mengerti. Bahkan setan nggak bisa mengerti. Kalau bahasa kita, bahasa pikiran kita bisa didengar atau ditahu oleh setan. Tapi kalau bahasa roh, bahasa yang hanya Tuhan sendiri yang mengerti. Dan roh kita, roh Tuhan yang ada dalam kita lah itu yang menyerukan itu keluar dari mulut kita supaya itu naik di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 26 itu katakan bahwa dalam kelemahan kita lah maka roh itu berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu
Kita mau bangkitkan roh kita untuk terus menyala-nyala. Amin. Bakar roh kita menyala-nyala dengan cara apa? Bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Amin. Jangan lewatkan waktu begitu saja. Bapak Ibu, saya kembali terus mengingat ini, kalau sudah pegang gadget ya Bapak Ibu, ini artinya gadget, mau laptop kah, mau HP atau apa, HP ini enggak, ini menyita banyak sekali waktu. Tetapi kalau kita benar menggunakannya, ketika kita tahu apa sih Roh Kudus itu, terus kita cari ya. Sekarang udah banyak AI, udah banyak segala macam. Kita pergunakan HP kita dengan benar, buang segala yang nggak benar. Amin. Amin. Kalau kita masih ada menyimpan segala sesuatu yang tidak berkenan di HP kita, mari kita tidak lagi itu ada di dalam HP kita. HP kita harus HP yang kudus, yang kudus. Mari kita nyalakan roh Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 katakan, jangan padamkan roh. Kita nggak boleh padamkan roh. Kita nggak boleh memadamkan roh. Kalau Roh Kudus sudah berbicara kepada kita, jangan kita abaikan. Amin. Kita mau terus bergerak. Karena apa Bapak Ibu? Ayat terakhir 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2 katakan, sama-sama kita baca. Sudah dapat? Amin. 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi kehendak Allah. Amin. Supaya waktu yang sisa ini, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan benar. Ada nggak yang bisa request, Tuhan ntar aja di 70? Bisa minta gitu? Kita bisa mohon, tapi Tuhan yang menetapkan. Supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sama seperti tadi, kita berdoa menurut kehendak Allah. Jadi sisa hidup kita gunakan untuk berdoa dan melakukan firman Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Baik, puji nama Tuhan. Kita bersiap, kita tutup ibadah kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Siap terus berdoa, amin. Jangan menyerah. Nanti hari Rabu kita berdoa lagi. Ya. Berdoa di Palangka, berdoa di Bereng Rambang. Amin. Haleluya. Saudara, itu kalau dapat mimpi seperti itu harus siap-siap. Pak, amin. Memang semuanya akan terkuras kok. Amin. Memang semuanya akan dibantai oleh apa dunia ini, semuanya akan ya lumpur dosa, lumpur kenajisan, lumpur kematian, ya akan menyeret manusia yang tidak mengenal Tuhan, ada tidak mau taat kepada Tuhan. Benar kan saudara? Amin. Itu makanya kita harus ya tetap kuat dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Ya. Itu makanya kalau Tuhan sudah menetapkan kamu di gereja ini, jangan lari kemana-mana. Ya, jangan lari ke kota lain. Amin. Jangan lari ke desa lain. Amin. Iya, tertanam di sini. Amin. Tuh, lumpurnya hanya lewat saja, tidak bisa ke sini. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga tempat ini. Amin. Itu peneguhan untuk kita, supaya kita tetap setia. Ya, tinggalkan semua lumpur-lumpur itu, lari dari lumpur-lumpur dosa, lumpur kenajisan. Amin. Jangan dekat-dekati lagi. Ya, tetapi dibilang tadi, ingatkan saudara-saudaranya. Amin. Bawa datang ke gereja. Jadi gereja ini ada karena Tuhan. Jadi kita sekarang mengerti ya, kenapa ada gereja di Bereng Rambang. Ya, bukan merasa lebih hebat dari orang lain, bukan. Berarti memang benar gereja ini Tuhan yang dirikan. Ya, saudara ada di gereja ini supaya Tuhan berkati. Amin.
Kayaknya kayak amin gak selera. Saudara ada di gereja ini supaya Tuhan berkati, amin. Haleluya. Supaya menjadi berkat. Haleluya. Ya, tetap berdoa. Ya, tetap berdoa. Kenallah siapa Tuhan kita. Kalau nggak kenal Tuhan, kita nggak selera berdoa. Betul saudaraku sekalian. Itu makanya kenal siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Kalau kita nggak kenal Tuhan, iya kita asal-asalan. Kita kira kita suka-suka kita. Ya, berangai gitu-gitu terus. Kareh, biar jak. Aku begini, kau begitu, sama saja katanya. Lagu si Bruri. Aduh. Tetapi kita mau semangat berdoa, amin. Kenal siapa Allah kita. Ya, berdoa di tempat yang tersembunyi. Ya janganlah saudara berdoa di tengah jalan. Nanti ditabrak orang, ya. Maksudnya begini, ya berdoalah dengan tekun. Ya, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan dong, amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Paksa diri kita masuk kamar kunci, ya. Kalau perlu, kalau ada anak kita di kamar kita, pinjam kamar ini, aku mau doa dulu. Kareh lo, ya, setengah jam barang. Gitu, ya dah. Ya, 15 menit barang. Keluar dulu sebentar sayang. Mama mau berdoa dulu. Gitu nggak apa. Amin. Yang kedua tadi, masuk ke dalam kamarmu. Cari tempat yang tenang. Pagi-pagi kah? Ya. Paksakan diri berdoa. Jangan pusing sedikit, malas aku berdoa. Malas aku. Amin. Yang ketiga tadi apa? Tuhan hadir. Yang ketiga apa? Percaya Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada bersama kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Makanya hormati Tuhan, ya. Amin saudaraku. Tuhan mau bawa kita loh, ini lebih lagi. Ya, makanya kita harus kuat berdoa, amin. Ya, teruslah berdoa. Jangan kemarin ada kiriman video luar biasa itu berdoa, haleluya. Ada Mama Nawi. Cuman diundang juga Mama Atul, ya. Oh, lagi di Palangka kah? Oh, lagi bisnis ya. Aduh. Ya, Mama Bebek juga diajak doa. 1 jam barang, ya. 1 jam saja, nggak usah lama-lama juga nggak apa-apa. Kalau lebih dari 1 jam ya berdoa nggak apa-apa. Ya. Dia lagi Mau di rumah Mama Atul kah doanya terserah. Di rumah Mama Bebek kah di sini juga nggak apa-apa. Di mana saja, amin. Asal jangan di tengah jalan aja saudaraku sekalian. Nanti ditabrak kita. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya, amin ya. Ya, ada emas jatuh katanya. Itu bukan Mas Pajono. Ya, bukan Mas Darsono yang jatuh itu emasnya. Itu emas benaran. Karena mau diberkati itu. Saudara. Makanya persiapkan diri kita. Kalau mau diberkati Tuhan, gini loh. Kalau mau diberkati Tuhan, persiapkan hati kita dulu. Kalau berkat datang, hati kita nggak siap, nanti diberkati, nanti kita tinggalkan Tuhan. Benar nggak? Saya selalu ingatkan anak saya itu, kamu baru uang segini, kamu sudah lupa sama Tuhan, nanti bagaimana kalau dikasih Tuhan uang puluhan juta, miliar-miliar? Makanya persiapkan hati kita hari lepas hari. Ketika Tuhan berkati kita, hati kita siap, nggak lupa sama Tuhan, tetap setia, men. Amin. Iya saudaraku sekalian, itu makanya siapkan hati kita, berdoa terus, amin. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Nanti kita dengarkan lagi dari ibu tadi yang bagi tadi, ya. Aduh, senang juga saya lihat dia berkhotbah tadi, bah. Haleluya, berbunga-bunga hati saya, bah. Mau kenalan saya, mau saya tanya siapa itu? Mau saya sampaikan, kirim salam buat dia. Haleluya. Nanti juga Pak Farel akan begitu ya.
Didoakan, tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak Atul juga nanti suatu hari nanti akan menyampaikan firman. Makanya kita setia. Bapak Bebet juga. Amin. Nggak ada yang mustahil kalau kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Ya. Bapak si Grace juga. Semuanya nanti. Ya, makanya doa dengan tidak jemu-jemu. Tengking itu siapa yang mau mengganggu suami kita. Ya. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Haleluya. Mau ngantuk-ngantuk, mau datang ke gereja, akhirnya datang juga, mau beribadah. Amin. Ya. Kita berdoa ya, saudaraku. Tetap kita doakan ya gereja ini ya. Kita doakan pembangunannya ya. Ya, apakah nanti ada eskapator atau apa, nanti kita tanya Bapak Meme lah. Bagaimana itu? Ya, kalau bisa dikeruk aja tuh. Kalau bisa ada sungai itu tuh tempat baptisan nanti. Ya, dipesankan agak bikin kotak lah ya Pak Meme. Agak kotak gitu supaya bisa orang dibaptis itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Banyak jiwa-jiwa mau dituai di tempat ini. Ya, saudara. Saudara ngerti nggak? Saudara ada di sini karena Tuhan. Saudara jangan anggap remeh diri saudara. Makanya kenal dirimu supaya kamu bisa berdoa bahwa kamu itu begitu berharga dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara doakan hari Selasa kami mau penjajakan pelayanan ke Tumbang Samba. Karena begini, ada yang hubungin Ibu Gembala kita waktu akhir. Ini saya cerita ya. Ya, kan masih belum juga jam 12, masih perutnya belum lapar kan? Ya. Jadi ada yang menghubungin Ibu Gembala akhir tahun lalu. Tahun lalu ya. Akhir tahun lalu ya. Minta dilayani. Ada 6 kakak, 6 kepala keluarga di Tumbang Samba mau minta tolong Bu dilayani kami. Tumbang Samba. Kenapa orang lain nggak dihubunginya? Kenapa kita dihubunginya? Amin, saudaraku. Minta tolong dilayani. Jadi hari Selasa kami mau ke sana sama Ibu Robi, sama Ibu Ica, sama Ibu Untung. Ya. Kalau Pak Untung, karena Pak Untung harus bawa si merah kalau kemana-mana. Itu si merah kami bilang itu motornya. Nanti sama saya nanti penjajakan kedua. Si merah itu khusus perjalanannya. Si merah yang dibawa Pak Untung roda 2. Ya, itu perjalanan khusus. Ya, kita berdoa. Doakan, amin. Ya, kita doakan supaya dari Beren Rambang mengalir air kehidupan kemana-mana. Ya, sampai ke Linong sana nanti. Kampung halamannya Pak Tada. Amin. Iya, kampung halaman istrinya kan kampung halamannya dia juga. Nanti mengalir air kehidupan ke sana. Ke kampung halamannya Bapak Rijal itu. Di Linong sana. Dia sama Bukit Liti juga lah. Amin. Dari Beren Rambang mengalir aliran-aliran air kehidupan. Tapi kami ini orang kecil jak. Siapalah kami ini? Kami ini gereja kecil jak di Beren Rambang. Bukan masalah itu. Masalah kita menjadi berkat. Makanya persiapkan diri. Ini mau diberkati Tuhan semua loh. Nanti si Bebet jadi penginjil yang besar. Amin. Jangan bilang mana mungkin enggak. Si Tina juga. Amin. Apalagi Mama Nawi nanti. Ya. Kesana kesini dia nanti memberitakan Injil. Sambil bawa pancingan. Amin. Sekarang bukan ikan sapat lagi, bukan ikan baung lagi yang mau dipancingnya, tapi jiwa-jiwa. Nanti menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh.
Itulah kuasa doa. Amin, saudaraku. Itu kuasa doa. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Nanti si Radus ini mau diberkati terlebih lagi nih. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Glowingnya memancar dari hati nanti. Wow. Haleluya. Amin. Glowingnya terpancar dari hatinya nanti, yang penuh dengan sukacita. Ya. Kita nggak tahu loh, ini anak Tuhan itu, saudaraku sekalian, kita nggak tahu dia punya duit atau nggak punya duit, tetapi tetap punya duit. Biar kantong kering, kantong kempes, kantong ini kah, tetap mukanya bercahaya. Coba lihat wajah Mama Nawi itu. Ini cerita aja kita lah. Apa boleh buat loh. Jadi Pak Gembala Pusat itu bilang, bagaimana kalian sana? Saya heran juga lihat Mama Nawi itu. Tiap minggu dia bawa nasi, bawa lauk untuk kami. Bingung juga saya bilang. Kalau Pak Gembala Pusat bilang, itulah kalau udah dijamah Tuhan hatinya. Amin. Dia nggak keberatan loh Pak, saya bilang. Dibilang mereka ini ada uang, nggak ada uang, nggak ngerti kita, saya bilang. Selalu ada aja berkat yang dibawanya ke gereja. Wih, amin, saudaraku. Makanya ini tuh kotak persembahan itu nanti kamu ngantar perpuluhanmu ke depan aja, ya. Ngantar persembahan berkhusus di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Gak usah sama saya lagi. Amin. Amin. Langsung waktu persembahan itu antarkan aja. Tuhan, ini persembahanku, ini kumasukkan. Amin. Amin. Bukan kita mau pamer-pamer sama orang, aku ngasih perpuluhan, aku ngasih, bukan begitu. Tetapi kita memberikannya dengan tulus di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Tabur di tempat yang tepat supaya itu menghasilkan buah. Haleluya. Saya sangat diberkati tadi ya. Kita tetap setia berdoa, amin. Ya. Kirim salam buat ekor buah tadi. Ya. Amin. Kirim salam. Ya, tetap semangat kita dalam Tuhan. Pergumulan kita pasti kita lewati. Perhatikan baik-baik. Ya, firman Tuhan itu makanya kemarin waktu persekutuan juga terjemahan lainnya itu Mazmur 84 itu waduh sangat luar biasa. Orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya itu, walaupun dia melewati lembah kelam, lembah baka itu lembah duka. Woi, lembah itu akan menjadi mata air kehidupan. Lembah air mata menjadi lembah mata air. Itu lembah air mata, lembah baka itu lembah air mata, lembah kesedihan artinya. Lembah keputusasaan, kehancuran hati. Tetapi kalau Tuhan menjadi kekuatan kita, itu makanya bagaimana caranya Tuhan menjadi kekuatan kita? Melalui doa. Melalui doa. Lembah air mata akan berubah menjadi lembah mata air. Mata air yang jernih, mata air yang memancar. Nanti baca firman Tuhan itu. Amin, saudaraku. Kita berdoa terus untuk Bapak Gembala Pusat ya. Bapak Gembala supaya dia sehat. Kemarin masuk rumah sakit, sekarang sudah enak. Supaya tidak datang lagi penyakit itu. Ya. Kemarin sudah disedot cairan dari belakangnya, dari paru-parunya. Ya. Sudah disedot, enak Bapak Gembala. Ya, atas pertolongan Tuhan. Ya, kita berdoa supaya itu tidak datang lagi cairan itu. Amin, saudaraku. Kita berdoa. Dari tempat ini akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Amin. Persiapkan diri kita. Persiapkan roh kita, jiwa dan tubuh kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan ada yang lain lagi, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami